atas kerugian dia. Kalau saya mau bicara seperti itu, saya pun rugi dari tragedi pertama sampai tragedi kedua. Lu ditanya apa jawabnya apa, kocak? Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye masih melanjutkan kasus Bang Densu gitu ya. Akhirnya nih pihak DJ Verni muncul ke publik sambil melakukan konferensi pers gitu bye. Dan ini juga ada potongan video pada saat DJ Verni melakukan konferensi pers, dimana dia membeberkan alasan kenapa dia tidak suka kelakuannya Bang Densu gitu ya. Ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya bye videonya, sambil kita reaction gitu. Saya kasih tahu ya, kenapa saya sama sekali tidak suka dengan Densu di podcastnya tersebut, selalu mengungkit masalah. Karena anak saya ini sudah umur 11 tahun yang sudah main sosmed ya. Dan sedangkan saya ibu yang susah payah membesarkan dia sambil kerja, sambil mengembalikan mental dia. Kalau misalnya itu terus menerus diungkit, mau 20 tahun, 30 tahun, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, orang yang tadinya lupa menjadi ingat. Kalau misalnya netizen serangnya ke saya nggak apa-apa, tapi kalau bisa serangnya ke anak saya gimana? Gimana mental anak saya gitu? Dia seharusnya mikir itu. Ya, lalu Gini loh mbak, Bang Densu cerita itu cuma buat sharing pengalaman pribadinya doang ke orang-orang. Masa orang gak boleh sih membagikan pengalaman pribadinya sendiri gitu ya? Nih, cakbet nih. Terus juga dia bilang orang-orang jadi pada tahu. Nih gua tanya sama lu pada nih, para netizen yang baik dan budiman. Lu tahu kasus ini gara-gara dia ini speak up gitu kan? Minta tes DNA ulang. Makanya nih lu jadi pada tahu gitu kan. Dan waktu awal beritanya viral juga nggak ada tuh head comment yang ditunjukkan kepada anaknya. Yang ada nih head commentnya pada merujuk ke lu semua gitu. Lagian juga anak 11 tahun dikasih main sosmed nih, pola fikrinya udah di luar Nurul. Oke lah bye, lanjut lagi nih ya. lalu berikutnya begini. Ada beberapa orang yang mengatakan kasihan kepada yang merasa menjadi korban begitu dalam postingan tersebut. Kasihan. Begini, kita orang dewasa tidak perlu dikasihani. Saya mau sampaikan, Verni tidak perlu dikasihani juga. Siapa juga Yang nggak perlu sih dikasihani adalah anaknya. Anak usia 11 tahun nih. Sampai hari ini Verni masih berjuang untuk membuktikan siapa sih ayahnya. Nah, dari perjuangan itu tersebutlah, apakah salah seorang ibu ini ingin? Nih mohon maaf ya, emang banyak yang nyoblos gitu ya, sampai susah banget kayaknya nyari bapak biologisnya. Dan kalau memang tujuannya nyari bapak biologisnya, ya udah gitu, tinggal tes aja semua cowok yang pernah ngeteh bareng celup-celup sama dia waktu dulu gitu bye. Padahal tinggal melakukan hal itu udah kelar gitu kasusnya, ketemu bapaknya pasti. Ya lanjut lagi lah bye. ingin melakukan tes DNA tersebut. Sekali lagi bukan mempertanyakan hasil yang pertama, tetapi untuk lebih meyakinkan begitu dan tidak menyerang kepada pihak siapapun. Sekali lagi, Verni tidak perlu dikasihani. Sebagai seorang ibu, dia berjuang mencari nafkah untuk kebutuhan anaknya. Pertanyaannya, mata kita harus tertuju kepada anak itu. Anak usia 11 tahun yang tidak punya salah, tidak punya dosa, harus tersangkut. Marilah kita pandang anak itu untuk kedepannya supaya mentalnya adalah menjadi mental anak yang sehat. Itu aja. Pak Verni, mungkin ini kan 4 tahun sudah berlalu nih, kenapa minta tes DNA lagi nih? Apa sih kan mungkin alasannya sendiri? Apa yang kakak cari dari semua itu? Itu hanya perbandingan aja sih. Apa? Agak besar. Itu hanya perbandingan aja. Perbandingan. Tadi kan sudah saya sampaikan, keyakinan seorang ibu untuk memperkuat keyakinannya Verni. Apakah salah
ketika seorang ibu masih ingin memperjuangkan hak anaknya Nggak dan salah. ingin meminta melakukan tes DNA lagi? Nggak ada yang salah. Apakah itu. salah? Seperti yang tadi saya ceritakan, ketika ada seorang perempuan datang kepada seorang dokter dan dia mempertanyakan hasil DNA yang tidak cocok dengan ayah biologis dari anak itu, seorang istri ini menanyakan kepada dokter, "Dok, hasil DNA-nya kok seperti ini?" Jawab, Ingat ya, ini pengacaranya memperbandingkannya sama seorang istri gitu, bukan seorang wanita. Dimana kalau untuk mendapatkan gelar seorang istri, ya otomatis harus menikah dulu. "Bapak dokter, jika ibu tidak yakin dengan tes DNA ini, silakan lakukan tes DNA ulang." Nah, menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, jelas sekali dikatakan seorang pasien itu berhak mendapatkan second opinion. Ya Maka betul. Ferni juga berhak untuk mendapatkan keyakinan yang lebih begitu loh terkait dengan hasil DNA tersebut. Sekali lagi, bukan untuk menyerang kepada pihak siapapun atau rumah sakit manapun, tetapi untuk pribadinya Ferni, untuk keyakinan dan untuk hak-hak anak itu. Begitu. Tapi kenapa setelah 4 tahun baru diminta tes DNA ulang? Padahal dari dulu juga Denny Sumargo udah mengiyakan gitu kalau pengen tes DNA ulang. Tapi ini seolah-olah kayak ya lu cuman nyari sensasi gitu. Artinya Kak Ferry sampai saat ini masih yakin bahwa Densu adalah ayah biologis dari... Nah ini pertanyaannya bagus ya. Ya, sekarang Ini gini, kita ulang pertanyaannya ya biar jelas. Untuk keyakinan dan untuk hak-hak anak itu. Begitu. Kak Ferry, artinya Kak Ferry sampai saat ini masih yakin bahwa Densu adalah ayah biologis dari Putri Kak Ferry, dari anak Kak Ferry gitu. ya sekarang gini, aku mau ngomong ya. Kalau kita seperti apa yang dia keluarkan atas pencemaran nama baik, sama dia keluarkan atas kerugian dia. Kalau saya mau bicara seperti itu, saya pun rugi. Dari tragedi pertama sampai tragedi kedua, Lu ditanya apa jawabnya apa kocak? Pak, dia nggak tahu sama sekali perjuangan saya seperti apa. Sebagai ibu yang harus bekerja, yang harus mengembalikan mental anak saya. Ketika dia di rumah sakit, maki-maki depan anak saya, teriak-teriak sampai satu rumah sakit semuanya. Lihat, dia nggak mikir itu. Senjatanya bawa-bawa anak terus gitu ya dari awal. Padahal gara-gara kelakuan lu juga, Ferdi Hasan. Siapa dia? Perjuangan saya. Kalau misalnya dia pernah kerugian dia dari segi materi, saya juga kerugian saya juga ada dari materi. Saya pernah loh 1 hari nggak makan anak saya. Aduh nasib anjir. Saya preload barang-barang baju saya 20.000, 30.000 untuk apa? Makan. Kalau mau ngomong kerugian materi, kita nih sama-sama. Maksud saya gini, kita nih udah sama-sama bahagia. Dia sudah bahagia sama istrinya. Saya juga udah bahagia dengan anak-anak saya. Anak saya 2, cowok cewek. Mau apa lagi yang saya cari? Saya ini lagi fokus memperbaiki ibadah saya, fokus memperbaiki diri saya, fokus memperbaiki pekerjaan saya. Terus dia ngungkit terus menerus. Ini kasihan, yang saya pikirin adalah mental anak saya gitu. Udah benar-benar lu fokus ibadah aja gitu. Bang Densu bukan ngungkit-ngungkit, cuman menceritakan pengalaman dia kepada orang lain ya. Fair. Dan gak pernah gitu Bang Denny juga nyebutin nama lu waktu menceritakan pengalaman hidup dia gitu. Berarti triggernya ini di awal yang Bang Densu di podcast ya Kak? Sampai akhirnya Kakak mungkin mencoba dan minta tes DNA lagi. Sebenarnya waktu itu dari podcastnya dia, Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay, cuplikan videonya. Ya ini pelaku tapi ngakunya sebagai korban gitu ya. Dan malah playing victim sampai bawa-bawa anak gitu kan. Yang dimana gue harap ya para netizen juga udah pada pinter lah ya. Dan kalau lu mau lihat video fullnya sih bisa langsung aja nih ke channel YouTube-nya Was-Was. Soalnya kalau gue masukin ke sini semua ya bakal makan durasi banyak gitu Bay. Dan setelah acara konferensi pers kemarin dari DJ Ferni belum ada tanggapan sama sekali gitu ya dari Bang Densu. Dan kalau lu mampir ke Instagramnya DJ Ferni juga ini di private dia, kayaknya kena mental gitu ya. Ya semoga cepat kelar lah ya kasusnya. Dan kalau misalnya ada tes DNA yang kedua terus ternyata masih sama gitu, tidak terbukti juga,
Berarti Bang Densu ini ya bebas dong sharing pengalaman pribadinya dia kemana-mana. Ya dan sebenarnya juga kalau orang mau sharing pengalaman pribadi ya bebas gitu ya, selama tidak menjelek-jelekan orang lain. Tapi kalau misalnya orang itu memang faktanya jelek ya gimana ya. Ya oke lah bye, segitu aja video gue kali ini. Sebenarnya gue pengen ngebahas orang Aceh yang dihilangkan nyawanya oleh oknum pas pampres gitu ya. Tapi kayaknya rada ngeri juga gitu, soalnya pasti bakal ngebahas instansi terkait. Jadi ya gue mengurangkan niat gue gitu bye. Ya oke lah bye, Mamang Rahman cabut dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong, oke?